Pemirsa apa kabar? Saya Santina membawakan Warta Berita PTS tanggal 28 November. Kebakaran terjadi di sebuah rumah makan Vietnam di Tho Phen, Miao Ly pada dini hari tadi. 5 korban yang tewas telah dilarikan ke rumah sakit meliputi sekeluarga 4 orang pemilik toko dan seorang pekerja migran Vietnam. Selain itu, juga ada seorang PMA wanita Vietnam yang terluka. Lantai 3 rumah makan ini disewakan kepada pekerja migran. Penyebab kebakaran masih sedang diselidiki. Rumah ludes dilalap api, petugas damkar tiba di lokasi kejadian untuk memasang pipa air dan segera memancurkan air. Saat kebakaran, wanita Vietnam ini melompat dari lantai 3 sehingga terkilir. Saat petugas mencari di tempat kejadian, mereka menemukan keluarga beranggotakan 4 orang di lantai 2. Selain pemilik Vietnam bermarga U dan suaminya, kedua putrinya yang berusia 5 dan 8 tahun juga tidak dapat diselamatkan. Selain itu, juga ada seorang PMA wanita Vietnam di lantai 3 yang telah tewas. 切割铁门，然后入室搜救，有4名在2楼搜索到，另外1名在3楼搜索到。 Api tiba-tiba menyala di rumah makan Vietnam ini tanggal 28 pukul 2 pagi. Polisi menyebutkan lantai 1 rumah ini merupakan toko, lantai 2 adalah tempat tinggal dan lantai 3 disewakan kepada 3 orang PMA Vietnam. Salah satu wanita asal Vietnam yang terluka saat melarikan diri pergi tanpa pamit setelah dilarikan ke rumah sakit. 他们有时晚上会唱歌啊。 Berhubung rumah makan dipenuhi tumpukan barang, penyebab kebakaran masih perlu diklarifikasi lebih lanjut. Saat kejadian, seorang pria Vietnam yang berstatus suami istri dengan PMA wanita yang terluka melarikan diri dari tempat kejadian. Pada pagi harinya, pria tersebut berinisiatif pergi ke kantor polisi untuk menjelaskan kasus tersebut. Ternyata visa turisnya telah kadaluarsa. Badan Cuaca Pusat CWA mengingatkan akan ada 2 gelombang angin muson timur laut yang hadir mulai hari ini hingga Kamis. Masyarakat diimbau untuk memerhatikan perubahan cuaca. Musim dingin tahun ini diperkirakan memiliki pola cuaca normal dan hangat dengan curah hujan yang lebih tinggi. Suhu rendah 13,6 derajat terdeteksi di ladang pertanian Miao Ly seiring hadirnya angin muson timur laut. CWA menganalisis angin muson kali ini akan berlangsung selama 2 hari dengan intensitas lemah. Cuaca akan hangat dan nyaman dengan kehadiran mentari. Namun warga diimbau untuk memerhatikan perubahan suhu pagi dan siang. Selain itu, gelombang muson timur laut berikut akan hadir pada Kamis dan suhu akan kembali menurun. 目前圣婴现象仍然在持续当中，预计这个冬季会达到最强。 然后要到夏季的时候才会逐渐趋于正常。即使平均值是偏暖的，不代表这中间不会有冷气团，甚至于是寒流影响。 Pola cuaca musim dingin yang segera hadir mulai Desember ini akan terasa hangat akibat pengaruh berlanjutnya El Nino dengan curah hujan yang sedikit lebih tinggi. Suhu udara cenderung hangat, namun tetap ada kemungkinan hadirnya udara kontinental dan masa udara dingin. Biaya makan di sejumlah restoran santap sepuasnya Taipei bakal naik. Misalnya, Cafe Grand Hyatt Taipei akan menaikkan harga sebesar $100 Taiwan per orang di hari libur mulai Desember. Biaya santap sepuasnya di restoran Spice Market Legend Taipei di hari biasa telah naik melebihi $700 Taiwan. Sedangkan biaya makan di hari libur pada Taipei Mandarin Oriental juga naik $300 Taiwan. Udang montok dan cumi-cumi kenyal menarik selera makan setiap orang. Ini adalah restoran seafood Thailand santap sepuasnya yang terkenal di Taipei. Namun mulai Desember, para pecinta makanan laut yang hendak menikmati sajian serupa akan dikenakan biaya santap malam paling banyak hingga $730. 物价有涨，这个是事实嘛？对，那但是这个真的就是跟你外面的物价比起来，还是太多了一点。 Pelaku usaha menyampaikan penyesuaian harga ini dikarenakan peluncuran lebih dari 10 jenis masakan udang dan bahan kelas atas seperti lobster dan kerang mulai Desember. Selain itu, mulai Desember di restoran cafe Hotel Grand Hyatt, harga santapan liburan akan dinaikkan sebanyak $100 per orang. Taipei Mandarin Oriental Hotel, harga makan siang akhir pekan per 5 Januari tahun depan akan dikenakan biaya tambahan $300 per orang. Merek catering terjangkau Matsuya juga telah menaikkan harga telur setengah matangnya dari $25 menjadi $30 per 28 November. Dewan Pembangunan Nasional mengumumkan indikator perekonomian bulan November diperkirakan akan menunjukkan lampu kuning biru. Peluang membaiknya perekonomian akhir tahun hingga awal tahun depan akan meningkat. Bandara Taoyuan pernah meraih predikat bandara terbaik dunia ke-13 pada tahun 2019, tapi peringkatnya terus merosot dalam beberapa tahun terakhir. Tahun ini bahkan turun ke peringkat 82, jauh di bawah bandara tetangga seperti Changi Singapura, Haneda dan Narita Jepang, dan Incheon Korea Selatan.
Tren ke luar negeri kembali memanas pasca pandemi, mengakibatkan bandara kerap dipenuhi penumpang. Namun peringkat Bandara Taoyuan dalam penilaian bandara internasional versi Skytrax turun dari 13 tahun 2019 menjadi 82 tahun ini. 因为其实在疫情期间，非常多的国家机场重新翻新以及重新定位。未来如果第三航站可以尽快的开幕的话，如果可以用数位科技再去降低旅客出入过程里面的繁复性的话，应该可以减缓大家的抱怨。 Prestasi bandara internasional di negara tetangga semuanya baik, terutama Bandara Changi Singapura yang dilengkapi dengan pusat perbelanjaan multifungsi. Bandara Haneda Jepang juga telah memperluas fasilitas komersialnya yang komprehensif. Pakar menganalisis bandara di negara lain telah melakukan renovasi besar-besaran selama pandemi. Taiwan telah melewatkan peluang tersebut, maka Bandara Taoyuan harus memperkuat konsep bandara cerdas di masa depan. 比方说像新加坡的一些空桥对接啦。 成田机场的部分，比较年纪大的旅客，他们提供一个 AI 的接驳的一个服务在机场内。 Bandara Taoyuan menjawab bahwa penilaian ini meliputi teknik bandara, pemeliharaan, kebersihan, dan layanan penumpang. Pengoperasian di Bandara Taoyuan juga mencakup berbagai unit negeri dan swasta seperti Departemen Inspeksi Kesehatan Tanaman dan Hewan serta Ditjen Imigrasi. Kedepannya akan dilakukan optimalisasi yang berorientasi ke arah perbaikan layanan penumpang. Sejarawan asal Australia, Lisa Lines adalah tersangka yang berkomplot dengan kekasihnya dalam beberapa kali upaya pembunuhan terhadap mantan suaminya. Ia membawa kedua anaknya ke Taiwan 3 tahun yang lalu untuk menghindari pelacakan. Namun, upaya pembunuhan tidak berhenti selama masa persembunyiannya. Saat Lines berlibur bersama anaknya di Pulau Palau, Biro Investigasi Kriminal CIB Taiwan berhasil meringkusnya melalui kerjasama dengan aparat setempat dan ia akhirnya diekstradisi kembali ke Australia. Lisa Lines, perempuan berusia 43 tahun, adalah tersangka yang berkomplot dengan kekasihnya dalam beberapa kali pembunuhan terhadap mantan suaminya. Ia membawa kedua anaknya ke Taiwan pada tahun 2020 selama pandemi dan tetap melancarkan rencana pembunuhan dari jarak jauh hingga masuk daftar merah buronan Interpol. Kendati Taiwan tidak menjalin hubungan ekstradisi dengan Australia, saat pihak Australia meminta bantuan, Biro Investigasi Kriminal CIB Taiwan segera melakukan pelacakan dan menemukan Lines sedang berlibur dengan anaknya di Pulau Palau. CIB kemudian meminta aparat setempat untuk melakukan penangkapan dan mengekstradisi tersangka kembali ke Australia. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.